Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur serta kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul atau menyelesaikan mata kuliah public speaking. Salawat berangkaikan salam marilah kita haturkan kepada revolusi dunia, pimpinan umat manusia, suri tauladan kita semua, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah public speaking. Selamat menyaksikan. Secara bahasa, fikir berasal dari kata tafakur yang berarti memikirkan, merenungkan, atau mendalami sesuatu. Secara istilah, fikir adalah aktivitas dari hati untuk merenungi ciptaan Allah, hikmah di balik kejadian, serta makna kehidupan guna mendekati diri kepada Allah. Dasar dalil tentang fikir dalam Al-Quran, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dari silih bergantinya malam dan terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ulul albab, surat Al-Imran ayat 190. Kemudian, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran surah Al-Imran ayat 191. Kemudian hadis Nabi SAW, berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah dan jangan kamu fikirkan tentang zat Allah, dan niscaya kamu tidak akan mampu. Kemudian keutamaan fikir, pertama dikenal sebagai ibadah hati, kemudian bahkan disebut lebih utama dari ibadah fisik yang tanpa ilmu. Kemudian membuka pintu hikmah ketakwaan, menumbuhkan rasa syukur dan takjub kepada Allah, meningkatkan kecerdasan spiritual dan intelektual, menjadi ciri ulul albab atau orang yang memiliki kedalaman ilmu dan iman. Mari kita menjadi muslim yang tidak hanya taat tapi juga cerdas, merenungi ayat-ayat kauniyah alamiah menunjukkan bahwa berpikir adalah ibadah jika dilakukan dengan benar, terutama ketika kita digunakan untuk merenungi ciptaan Allah, memahami agama Allah, mengambil pelajaran dari sejarah, membuat keputusan yang bijak dalam hidup. Kemudian, fungsi akal dalam Islam. Islam memuliakan akal, bahkan syariat Islam tidak dibebankan kepada orang-orang yang tidak berakal. Rasulullah SAW bersabda, diangkat pena tidak dibebani dosa dari 3 golongan, anak kecil, orang tidur, dan orang gila. Hadis riwayat Abu Daud. Fungsi akal. 1. Memberikan atau membedakan yang benar dan salah, menimbang akibat perbuatan, menafsirkan pengalaman hidup, menjadi dasar untuk ijtihad atau berpikir hukum baru. Yang ketiga, akal tidak bertentangan dengan wahyu. Dalam Islam, akal dan wahyu saling melengkapi. Wahyu adalah petunjuk dari Allah. Akal adalah alat untuk memahami petunjuk itu. Jika ada yang mengaku akalnya bertentangan dengan ayat, maka yang salah adalah cara berpikirnya, bukan wahyunya. Kemudian, contoh orang yang tidak menggunakan akal. Dalam Al-Quran, Allah mengutuk orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Mereka memiliki hati, tapi tidak digunakan untuk memahami. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat. Quran surah Al-A'raf ayat 178. Berpikir kritis dan ilmiah dalam Islam. Banyak ilmuwan muslim besar seperti Ibnu Sina, kedokteran, Al-Kawarimi, Al-Ghazali, semua itu menunjukkan bahwa Islam mendukung penggunaan akal untuk kemajuan peradaban atau penemuan ilmiah dan penguatan iman. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.